Ada penjual es nggak di sini ya? Nggak ada ya. Ada yang menjual es. Biar saya ikut viral. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi suasana keadaan seperti itu. Kalau kita lihat juga bagaimana kemaksiatan yang terjadi di mana-mana ya. Di kampus misalnya, dosen yang seharusnya bisa menjadi contoh malah ikut memproduksi uang palsu sampai triliunan rupiah. Apalagi itu dosen dari Universitas Islam lagi dan seterusnya. Dokter juga demikian, politikus juga demikian. Mahkamah Agung ketika dibongkar kantornya itu ditemukan 960 berapa Pak? Miliar 4 triliun ya. Miliar ya. Ditambah lagi 56 kg emas karena jual beli kasus ya. Kita bisa bayangkan kalau negeri yang seperti ini kira-kira apa yang bisa kita harapkan. Polisinya juga sama, banyak oknum yang ikut terlibat. Jadi semua aspek sendi kehidupan sekarang ini dalam keadaan seperti itu. Belum lagi kekayaan alam kita yang dikeruk tanpa kejelasan kemana sebenarnya dana itu mengalir ya. Bahkan backingannya pun juga aparat satu sama lain bermusuhan, tembak-menembak gara-gara punya backingan yang berbeda. Nah inilah Bapak yang dimuliakan Allah. Sementara kiainya, sementara ustadznya, bagaimana keadaannya sekarang? Sedang bingung masalah Mbak Alawi, pijanjane nasabe nabi apa dudu, misalnya gitu. Atau mungkin kalau pas malam Natal seperti ini, ya pasti akan muncul di YouTube, di podcast, akan muncul di pengajian-pengajian perdebatan. Boleh nggak memberi ucapan Natal, selamat Natal dan tahun baru kepada orang Nasrani? Nanti kalau tahun baru boleh nggak niup trompet? Sehingga kiainya, ustadznya ngurusi trompet, ngurusi yang tidak penting seperti itu, sementara yang penting ya, dalam beragama. Kalau yang paling penting dalam beragama, yang kira-kira nanti bisa membahayakan negeri kita atau terutama kepada muslimin itu kira-kira apa ya? Apakah adanya gambar Palu Arit? Apakah karena adanya orang-orang asing yang mau menyerbu, yang katanya sekarang ini sudah dikuasai oleh orang-orang asing ya, berapa banyak pangkalan militer dari barat yang sudah mengarahkan moncongnya ke Indonesia dan lain-lain ya. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarnya yang paling penting dalam kita beragama itu adalah masalah iman dan amal soleh. Masalah iman dan amal soleh ya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir misalnya, fal yukrim dhaifah, fal yasil rohimah ya. Bagaimana supaya keimanan dan keyakinan para nabi terdahulu itu juga sama. Ketika dihadapkan dengan keadaan yang sangat genting, segenting apapun, maka yang beliau kerjakan itu tidak ada perkara yang lain kecuali adalah memperbaiki keadaan iman dan amal soleh daripada umatnya masing-masing. Bagaimana Nabi Hud alaihissalam ketika menghadapi kaum Ad, bagaimana Nabi Soleh alaihissalam ketika menghadapi kaum Samud, bagaimana Nabi Lut alaihissalam ketika menghadapi kaum Sodom, bagaimana Nabi Syuaib alaihissalam ketika menghadapi penduduk kota Madian, kaum Atikah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman. Suatu keadaan di mana kegentingannya itu bukan hanya seolah-olah, tapi sudah jadi kenyataan. Bagaimana Bani Israel itu dingis-ngis sedemikian rupa. Bagaimana Bani Israel itu punya anak laki-laki saja salah, yang akhirnya kemudian harus dibunuh. Tidak ada satu pun yang bisa cemuit, karena apa yang dikatakan Fir'aun itu menjadi undang-undang. Yang laki-laki dijadikan budak, kalau yang sudah dewasa dijadikan budak, membangun piramid, membangun seping. Kalau yang perempuan dijadikan budak seks yang dibiarkan hidup. Nah,
Maka menghadapi yang demikian itu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang beliau kerjakan itu bukan yang lain-lain. Nabi Musa itu untuk menghadapi Fir'aun bukan kemudian menggerakkan kekuatan Bani Israel. Bani Israel itu diajari baris berbaris misalnya, atau diajari koprol, diajari bela diri untuk kemudian bisa menggempur kerajaannya Fir'aun. Tidak ada cerita seperti itu, tidak ada sama sekali. Atau dilatih perang misalnya gitu. Nek reso perang ya paling tidak subversif, selebaran gelap, tidak begitu. Maka yang dikerjakan, Bapak yang dimuliakan Allah, nanti bisa nyanyikan di dalam Quran surah Yunus surat yang ke-10 ayat yang ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantu billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar muslim, berserah diri. Yang digarap, yang didengungkan, yang didakwahkan itu bukan yang lain-lain, bukan ngelek-ngelek Fir'aun, menjelek-jelekan, membuli dan lain-lain, tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi mengajak kepada umatnya menambah iman dan keyakinan. Bagaimana iman, ketakwaan, keyakinannya kepada Allah itu bisa wujud. Ya. Kemudian ini adalah agama itu isinya adalah hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah ya keyakinan kepada Allah bahwa apa yang dimiliki oleh Fir'aun itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Fir'aun, tapi Fir'aun yang menjadikan seperti itu adalah Allah. Yang kemudian dia berkuasa itu, yang menjadikan kuasa itu juga Allah, dan mudah bagi Allah untuk mencabutnya, untuk menghinakannya, untuk membinasakannya, itu sangat mudah bagi Allah. Sehingga kemudian keyakinan itu yang ditanamkan. Wa qalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz dzalimin. Lalu Bani Israel itu berkata, kepada Allah kami bertawakal, mulai ada keyakinan kepada Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah kepada kaum yang zalim. Kemudian mereka berdoa supaya terhindar dari kekejaman atau kekejian Fir'aun. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Karena di dalam benak Bani Israel itu tidak ada gambaran bahwa Fir'aun itu akan runtuh, kerajaan Fir'aun itu akan punah, itu tidak ada. Sehingga karena iman yang masih lemah, doanya itu hanya mohon diselamatkan saja. Yang penting kami diselamatkan dengan rahmat-Mu dari orang kafir. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, setelah keyakinan diusahakan, setelah iman dibentuk, langkah berikutnya wa auhayna ila Musa wa akhihi anta bawwa'a liqaumikuma bi misra buyutam wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu menjadi tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat serta gembirakan orang-orang yang beriman. Setelah hablum minallah, iman yakinnya kuat, maka langkah berikutnya adalah amal soleh. Dan inti daripada amal soleh itu menegakkan sholat. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi untuk menghadapi Fir'aun dengan kekejiannya, dengan kekejamannya, itu bukan dengan cara yang lain. Karena semua nabi yang Allah utus itu ciri khasnya itu tidak pernah perjuangannya, di dalam perjuangannya itu kemudian meniadakan Allah, itu tidak pernah. Sementara coba kita lihat bagaimana perjuangan muslimin hari ini. Mereka punya kekuatan senjata, maka kita harus juga punya kekuatan senjata. Besi harus dilawan dengan besi. Ilmu pengetahuan mereka kuasai. Maka bagaimana kita juga harus belajar tinggi-tinggi sehingga kita tidak ketinggalan oleh mereka. Mereka menguasai ekonomi, maka bagaimana supaya kita harus juga
tahu tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam sehingga kita juga menjadi orang kaya. Mereka kita, fa'aina Allah. Lah terus apa fungsinya Allah? Mereka kita. Mereka punya gini, maka kita juga harus punya gini. Nah, sementara Allah malah disetip, Allah malah ditiadakan. Padahal semua nabi-nabi yang Allah utus itu kerjanya sama. Cara menyelesaikan masalahnya sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berubah. Copy paste, dakwah kemudian selesai masalah. Ketika seorang nabi sudah berdakwah, mengenalkan umatnya kepada Allah, bagaimana supaya yakin kepada Allah, habis itu kemudian beramal soleh, maka kemudian berdoa kepada Allah. Musuh-musuh itu bukan nabinya yang menyelesaikan, tapi Allah yang menyelesaikan. Sehingga perjuangan para nabiya, para ambiya itu semuanya asasnya, dasarnya itu adalah nusratullah, pertolongan Allah. Ketika Nabi Hud alaihissalam sudah kerja dakwah, maka terjadi perubahan. Sehingga kemudian kaum Ad yang mereka punya penyakit man asyaddu minaquwah, apakah ada yang lebih kuat dibandingkan saya? Karena mereka itu punya kekuatan tubuh yang luar biasa, sehingga mencabut pohon yang besar itu cukup dengan tangan kosong. Wa idza batostum jabarin, kalau mereka menyiksa dengan menyiksa yang sangat kejam. Tapi kemudian Nabi Hud alaihissalam itu tidak mengajari umatnya untuk latihan ilmu kanuragan misalnya, jadi pendekar atau gladiator supaya bisa menyaingi kaum Ad, bukan begitu. Dakwah, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Lalu terus bagaimana penyelesaian kaum Ad? Ya terserah Allah. Yang masih mereka kekuatan juga Allah, yang menjadikan mereka seperti itu juga Allah. Maka Allah itu punya cara tersendiri bagaimana cara menyelesaikannya. Demikian pula Nabi Soleh alaihissalam, ketika kaum Samud, mereka kemudian bisa punya ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa. Kalau hanya angin sorsor yang membinasakan kaum Ad, nanti bisa kita atasi dengan kita ukir gunung-gunung ini menjadi tempat tinggal yang aman, sehingga kita tidak akan bergelimpangan seperti kaum Ad. Maka Nabi Soleh bukan kemudian mendirikan university untuk kemudian mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa menyaingi kaum Samud. Karena kaum Samud punya begini, maka kita punya begitu. Tidak ada rumus kenabian itu seperti itu. Yang ada dakwah, keyakinan kepada Allah, amal soleh. Maka kemudian diselesaikan kaum Samud ini oleh Allah yang menyelesaikan, bukan. Demikian pula nabi-nabi yang berikutnya dan selanjutnya. Nabi Musa alaihissalam sebagaimana kita sampaikan tadi, bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam ketika diperlakukan sangat biadab, sangat keji, sangat kejam oleh Fir'aun laknatullah alaih, maka yang beliau kerjakan dakwah tentang iman yakin, kemudian mendirikan sholat. Nah, ketika kemudian dakwah itu sudah berjalan, maka kemudian waqala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalam fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul azabal alim. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Jadi Nabi Musa itu tidak melihat kehebatan Fir'aun yang sedemikian rupa kemudian hatinya gentar, tidak. Fir'aun bisa seperti itu, bisa berkuasa, bisa kemudian mendapatkan harta yang benda yang banyak, itu karena pemberian Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun. Tidak sebagaimana pemandangan yang dilihat oleh Bani Israel. Kalau Bani Israel itu melihat keagungan, kehebatan dan kebesaran Fir'aunnya. Tetapi kalau Nabi Musa yang dilihat itu, ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan dan harta benda yang melimpah itu kepada
Fir'aun laknatullah alaih ya. Dan dalam kehidupan dunia. Maka kemudian doa orang yang imannya kuat, ya kalau tadi Bani Israel doanya, ya Allah hindarkanlah kami dari fitnah kekejian Fir'aun, karena dia orang yang sangat dolim. Tetapi kalau Nabi Musa alaihissalam doanya, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nah, membinasakan Fir'aun itu tidak ada. Fir'aun kok bisa runtuh, bisa binasa, itu tidak ada dilihat atau terlihat oleh Bani Israel yang masih lemah imannya. Tapi beda dengan Nabi Musa alaihissalam, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah, maka mudah bagi Allah untuk bisa menghancurkan Fir'aun, mencabut kembali kenikmatannya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah bagaimana ketika rumus di dalam agama itu dijalankan, maka Allah yang disembah oleh Nabi Hud, oleh Nabi Soleh, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Su'aib, oleh baginda Rasulullah SAW, dan Allah yang kita sembah itu sama. Dan Allah itu tidak pernah merubah bagaimana cara, bagaimana metode. Untuk menghadapi kaum A itu harus begini caranya. Kalau kaum Samud seperti ini caranya. Kalau seperti Fir'aun, maka yang paling baik itu caranya seperti ini. Allah tidak pernah begitu, tidak pernah merubah-rubah seperti itu sehingga kemudian membuat umatnya bingung. Tetapi kerjakan dakwah, konsisten dengan dakwah, kenalkan umat ini kepada iman dan amal soleh, benarkan, luruskan keyakinannya, perbaiki hubungannya dengan langit, kemudian setelah itu kerjakan hablum minan nasnya, bagaimana bisa berbuat baik, beramal soleh. Maka setelah itu wujud, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menyelesaikan daripada musuh-musuh ya. Maka kenapa sekarang ini terjadi banyak sekali aktivitas-aktivitas dari saudara kita tanpa mengecilkan apa yang telah beliau-beliau kerjakan, tapi ini adalah kajian ilmu pengetahuan, maka bisa kita bedah. Silahkan nanti Bapak Ibu yang pilih mana yang benar, mana yang kira-kira akan Bapak Ibu ikuti bersama-sama. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka tercabutlah mereka dari kehebatan Islam. Dan apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan bagi mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci maki satu dengan yang lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Maka di sini apabila umatku sudah mengagungkan dunia, kalau ahli agamanya pun juga sudah mulai mengagungkan dunia ya, yang akhirnya kemudian menjadi buzzer partai politik, capres tertentu atau anggota DPR tertentu dan seterusnya ya, yang kemudian menjual umatnya, umat kuwi wong 10.000, sak gundul tukunen 1.000, kowe mari bayar pira nek kowe ping tak pilih. Kalau sudah seperti itu mengagungkan dunia ya. Kalau velfire-nya sudah datang, Pajero-nya sudah datang, maka kemudian berubah yang tadinya yang dipandang itu langit, kemudian sekarang mulai memandang ke bumi. Maka kalau sudah seperti itu, tercabutlah mereka dari kehebatan Islam, sehingga kiainya, ulamanya, habibnya, ustadznya itu semuanya hilang kehebatannya, tidak ada lagi marwahnya, malah kemudian banyak dihinakan, malah kemudian viral di mana-mana dan seterusnya sebagaimana yang sekarang ini kita rasakan. Kemudian berikutnya ini yang perlu kita garis bawahi, dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar alias berdakwah, maka diharamkan bagi mereka keberkahan wahyu.
keberkahan itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau misalnya orang bekerja, dapat uang, dapat rezeki, rezekinya itu barokah. Ya, barokah itu sedikit atau banyak, tapi terasa sudah cukup. Orang sudah merasa cukup dengan penghasilan, dengan apa yang telah dia peroleh, itu namanya rezeki yang barokah. Tapi kalau tidak barokah, jangankan sedikit, banyak pun dia sudah dapat. Ya tadi kisah bagaimana Mahkamah Agung itu kira-kira gajinya berapa, tapi kok masih bisa jadi maklar kasus, jual beli kasus. Kenapa bisa demikian? Ya karena rezekinya tidak berkah, tidak bisa merasa cukup dengan apa yang telah didapatkannya dari negara, yang sebenarnya itu juga pajak daripada rakyat, yang akhirnya kemudian harusnya pemutus keadilan yang terjadi adalah tergantung siapa yang membayarnya. Nah itu bisa terjadi ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dimaksud dengan diharamkan keberkahan wahyu. Lah kalau keberkahan wahyu bagaimana? Wahyunya juga ada, ayatnya juga masih komplit, kitabnya bahkan lebih banyak yang memproduksi. Tetapi kenapa? Bagaimana yang kita utarakan di awal tadi, suasana keadaan seperti ini, tetapi malah asik dibahas trompet malam tahun baru itu boleh apa tidak, mengucapkan Natal itu boleh apa tidak. Nah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita sampaikan ayat-ayat seperti ini, bila zamane Nabi Musa hubungannya karo awake dhewe iki apa? Ora ana hubungane karo awake dhewe. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah Al-Qur'an itu hudalin nas? Bukankah Al-Qur'an itu hudalil muttaqin? Kok kita mengatakan hubungannya apa terus kepiye? Itu karena kamu sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga keberkahan wahyu itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang terjadi, wah berarti tongkatnya Nabi Musa itu sekti, iso belah laut. Nek kowe pengen dadi rektor apa dadi menteri, cari akiknya Nabi Sulaiman. Golek ana kayune praune Nabi Nuh itu larang banget regane. Akhirnya kemudian yang terjadi seperti itu. Ya, seperti cerita kancil, seperti cerita komik yang tidak ada hubungannya dengan kita. Padahal berulang-ulang, lagi dan lagi, diulang lagi kisah-kisah kenabian itu adalah supaya kita ini bisa mengambil. Itulah hudalin nas, itulah hudalil muttaqin, yang artinya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu menghendaki supaya kita itu mengambil jalan para nabi terdahulu sebagaimana yang telah dicontohkan. Tidak perlu bikin cara yang baru, metode yang baru, yang coba-coba, yang kalau itu keluar daripada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti tidak akan mungkin berhasil. Yang ada hanya kegagalan dan kegagalan ya. Kita berapa kali diapusi 5 tahunan sekali, wah nanti ada perubahan dan seterusnya. Maka kalau kita pengen perubahan, ikuti jalannya Nabi Musa alaihissalam ini, ikuti jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ikuti jalan nabi-nabi terdahulu ini. Kalau kita pengen perubahan, bagaimana caranya? Kenalkan agama itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kenalkan keyakinan kepada Allah, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menghidupkan mereka, dan siapa nanti yang berhak dan bisa berkuasa mencabut kehidupan dari mereka itu setiap waktu, setiap saat. Nah, mestinya seperti itu Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika gerak dakwah itu sudah dimulai, maka nanti perubahan itu tidak akan bisa terbendung. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam tadi ceritanya berdakwah, maka nanti Fir'aun yang tadinya gembedi luar biasa, nanti bisa jenengan lihat di dalam Quran surah Zuhruf surat yang ke-43 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada fir'aunu fi qaumih qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah telapak kakiku? Apakah kamu tidak melihat?
am ana khairum min hadzal ladzi huwa muhin wala yakatul yubin. Bukankah aku lebih baik daripada Musa yang hina ini dan yang hampir tidak bisa menjelaskan perkataannya? Wah, gitu ya. Delokon sing duwe Mesir ki sapa? Nah, sungai itu mengalir di bawahku. Sungai itu lambang kehidupan zaman itu. Karena orang bercocok tanam, maka kalau tidak ada air tidak bisa, sehingga kehidupanmu juga ada di tanganku. Kerajaan Mesir ini milikku, kehidupanmu juga ada di tanganku, di bawah kekuasaanku. Luwih apik endi? Aku utawa Musa sing hina ini, sing ngomong ora beteh. Karena Nabi Musa itu ketika beliau masih bayi berada di dalam asuhan di kerajaan, ya, disuruh memilih api atau makanan, maka beliau pilih api, sehingga kemudian untuk bicara itu tidak bisa lancar. Apakah aku atau yang hina ini? Loh, ngenyeknya luar biasa. Kepada Nabi Musa itu ngenyeknya luar biasa seperti itu. Ya, itu ketika dakwah belum berlangsung, ketika masih meger-meger, ketika apa yang keluar dari mulutnya menjadi undang-undang dan tidak ada satupun yang bisa cemuit, tidak ada satu lembaga pun, apalagi HAM seperti sekarang ini, semuanya apalagi kok protes, demo, tidak, sama sekali tidak ada. Maka kemudian yang terjadi seperti itu, belum terjadi apa-apa ketika Nabi Musa alaihissalam belum berdakwah. Dan ketika dakwah itu sudah dimulai, tadi sebagaimana Quran surah Yunus tadi yang kita bacakan, kemudian doa Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian kalau kelanjutan daripada surat Yunus ayat yang ke-89, qala qad ujibat da'watukuma wastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Kapan hancurnya Fir'aun? Hancurnya Fir'aun itu bukan karena tukang sihirnya yang jumlahnya 80.000 kalah dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, bukan ketika yang lain-lain, tidak, tetapi jatuhnya Fir'aun itu adalah ketika doanya Nabi Musa alaihissalam itu sudah di-ACC oleh Allah. Ujibud da'watukuma, saya Allah telah mengijabahi, telah memperkenankan permohonan kamu berdua. Tinggal nanti eksekusinya terserah Allah kapan, tetapi doa itu sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa itu sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sistem ghaibiyah yang nanti akan berjalan, sehingga di sini bukan Nabi Musa dan Harun melawan Fir'aun dan bala tentaranya dengan tukang sihirnya, dengan tentaranya dan persenjataan, logistik dan lain-lain, tidak, tetapi Allah yang menjadi musuh mereka yang sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya kenabian itu ya seperti ini. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana orang-orang ya sekarang ini ya luar biasa sekali. Mungkin kita mendengar atau melihat bagaimana bisa ya, orang-orang seperti itu kok bisa mendapatkan hidayah ya. Maka kalau sebagaimana pengajiannya Pak Ustadz Nurholis yang kemarin pernah kita undang ke sini, jangankan Umar masuk Islam ya, ontanya Umar yang masuk Islam itu saya lebih percaya Umar kok mlebu Islam. Maksudnya itu orang sekeras Umar kok mlebu Islam. Nek untone aku percaya, kowe percaya tinimbang nek Umar sing mlebu Islam ya. Maka kalau misalnya Fir'aun, Qarun yang seperti itu ya, atau semua manusia sebenarnya terikat di dalam hatinya, itu terikat dengan Quran surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 172 yang Bapak Ibu mungkin sering kali mendengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'khadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Alias apa Bapak Ibu? Sebenarnya sebelum manusia itu lahir di muka bumi, ketika masih berada di alam roh, baik dia calon nabi, baik dia calon Fir'aun, calon Korun, calon Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, atau mungkin Donald Trump, ya, atau mungkin Benyamin Netanyahu, ya, atau siapapun, maka sebenarnya di dalam hati kecil mereka, di dalam roh mereka itu sudah ditiupkan alastu birabbikum, apakah benar aku ini Tuhanmu? Alias kalau mereka masih menggunakan hati nuraninya, sebenarnya Allah itu mah ada bersemayam di dalam hati-hati mereka. Hanya sayangnya mereka menutup diri. Sehingga Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kerja kenabian itu tidak menganggap mereka itu adalah musuh, tetapi mereka itu adalah objek kerja, mereka itu adalah lahan atau medan jihad. Bagaimana supaya semua umatnya, termasuk di sini Fir'aun, Korun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, itu bisa terselamat dari azabnya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalau kita melihat berita bagaimana kekejian konglomerat yang mengusir, misalnya mendirikan Pantai Indah Kapuk II misalnya, yang oligarki di bawah, di belakangnya misalnya, dan seterusnya, maka bagi seorang dai melihat, loh mereka itu juga hambanya Allah, mereka itu juga sama seperti saya dan yang lainnya, ketika di alam ruh mereka juga menyaksikan qalu bala syahid, betul ya Allah, engkau ini adalah Rabb kami. Maka bagaimana mereka ini juga mestinya harus ada orang yang mau berdakwah kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, yang tentunya orang-orang tertentu yang sebahasa, kaliminas biqadri ukulihim, bagaimana orang-orang tertentu yang memang punya potensi untuk itu, ya. Sehingga Bapak yang dimuliakan Allah, bagi seorang dai itu apa yang Allah anugerahkan kepadanya itu digunakan, bagaimana caranya itu bisa menjadi sebab turunnya hidayah bagi seluruh alam, ya. Sehingga bisa saja kita doakan, ya Allah, engkau telah anugerahkan kepada orang-orang itu nikmat yang luar biasa, harta benda yang banyak, kemudian mereka juga engkau berikan bagaimana kecerdasan otaknya, ya Allah, sempurnakanlah nikmat mereka itu dengan hidayah, gitu ya. Masa wong Cina kok didongake to, Pak? Nah, ya karena kita ini kadang-kadang memposisikan kita ini bukan dai tapi sebagai abid ahli ibadah, sehingga akhirnya enake go nesu tok dengan mereka ning ora iso ngopo-ngopo. Nah, gitu. Maka mendingan Bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana kita pakai jalur usaha kenabian seperti ini, sehingga dengan demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan jalankan programnya sebagaimana yang dahulu berjalan ketika Nabi Hud alaihissalam berdakwah. Maka sistem ghaibiyah yang ada di langit juga berjalan, yang nanti terserah kepada Allah bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Ketika Nabi Soleh alaihissalam sudah mulai bekerja, berdakwah, maka terserah kepada Allah bagaimana caranya nanti menyelesaikan masalahnya. Demikian pula ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, maka terserah Allah bagaimana caranya. Dan kita sudah tahu bagaimana akhir penyelesaian para nabi-nabi itu beserta dengan musuh-musuhnya. Nah, sekarang ini giliran kita. Kita memang bukan nabi dan bukan rasul, tetapi di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 sudah ditegaskan bahwasanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang termulia, umat yang terbaik. Kalau zaman dulu nabi saja yang bekerja kepada umatnya untuk berdakwah,
Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada, tidak akan dikirim Nabi lagi setelah baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah Khotamul Anbiya. Maka SK kenabian itu telah beralih kepada kita umatnya untuk melanjutkan apa yang dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu ukhrijat linnas, mau keluar menjumpai manusia dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga mau gerak seperti ini, maka nanti apa yang terjadi yang sudah pernah dan sampai sekarang kita juga membacanya setiap hari, berada di dalam Al-Quran tertulis, itu semuanya kalau kita kerjakan, maka nanti yang terjadi sistem ghaibiyah juga akan sebagaimana nabi-nabi terdahulu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hanya dipusingkan dengan ucapan selamat Natal, atau dipusingkan dengan trompet, atau dipusingkan dengan Cina yang datang misalnya, atau palu arit dan seterusnya, tetapi kita hanya bisa ngobrol dan kemudian misuh-misuh neng WA dan seterusnya. Maka bagaimana kita usahakan saja kerja sebagaimana kerja yang dahulu pernah dikerjakan oleh Nabi, yang jelas dan pasti nanti akan sukses dan berhasil, karena backingan kita itu bukan siapa-siapa kecuali bagaimana dahulu Allah telah menjadi backingan orang-orang yang mau mengerjakan hal yang sama ini dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, yang semuanya itu telah sukses berhasil, dan sekarang tinggal giliran kita. Apapun kondisi keadaan zaman dan seterusnya, maka kalau orang mengatakan itu kan zaman dahulu, maka sebenarnya ketika Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengatakan qala asatirunal awalin. Zaman Nabi Nuh itu kan zaman dulu, sekarang kan kita sudah berbeda zamannya. Maka sebenarnya dia hanya terlambat lahir saja. Karena orang yang mengatakan seperti itu zaman Nabi Hud alaihissalam juga ada yang mengatakan begitu. Wila zaman dhisik, saiki iki wis beda zamane. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, qala asatirunal awalin, itu juga ada di zaman sekarang ini, yang kelihatannya modern tapi sebenarnya dia adalah manusia yang terlambat lahir, yang dia mempertunjukkan kebodohannya, dia tidak yakin dengan jalan yang telah dipertontonkan, yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah jelas terbukti keberhasilannya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita hadiri subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.